Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masih dalam babu yabirrul walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Bab berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam masalah maksiat. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis dari Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan ingin bergabung berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bertanya, ahayyun walidak? Apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Laki-laki ini mengatakan, masih ya Rasulullah. Faqal, beliau mengatakan, fa fihima fajahid. Kalau begitu berjihadlah pada kedua orang tua kamu. Artinya berbaktilah kepada kedua orang tua kamu, karena berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu jihad. Khafiddin a'azinallahu wa iyyakum, Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari bahwasanya hadis ini merupakan dalil bukti akan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih diutamakan ketimbang jihad. Lebih diutamakan ketimbang jihad. Dan hadis ini juga menyebutkan bahwasanya tidak boleh seorang itu pergi berjihad kecuali dengan izin kedua orang tuanya, dengan syarat kedua orang tuanya itu masih muslim. Dengan syarat kedua orang tuanya muslim. Namun apabila kedua orang tuanya tidak muslim, maka tidak perlu minta izin kepada mereka berdua. Ini khafidin yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Jadi beliau menyebutkan beberapa poin dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya keutamaan berbakti kepada orang tua, kemudian berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dikedepankan ketimbang jihad. Yang ketiga, merupakan hujjah bahwa pergi berjihad harus dengan izin kedua orang tua. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana hadis yang telah berlalu di mana seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada beliau, ayyu amalin afdal? Amalan apa yang paling afdal? Ayyu amalin
ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, summa ayyun, setelah itu apa lagi? Setelah itu summa yabirru barrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu ayyun, kata si sahabat, setelah itu apa lagi? Dia mengatakan summal jihad fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua merupakan di anak tangga dua teratas setelah salat pada waktunya. Adapun di anak tangga yang ketiga, dia barulah Rasulullah SAW sebutkan jihad fisabilillah. Demikian ikhwatiddin. Demikian juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah juga mengomentari bahwasanya jumhur para ulama, bisa dikecil sedikit. Mana yang pandai ngecilnya? Dikecil sedikit. Storing. Gak ada yang pandai. Ya udahlah kalau gitu. Bahwasanya ininya jadi jauhi. Bahwasanya jihad, bahwasanya jumhur para ulama menyatakan bahwasanya yuhramul jihad idza mana'a abawan au ahaduhuma, haram hukumnya pergi berjihad jika kedua orang tua melarangnya ataupun salah seorang dari mereka. Bisyartin ayyakuna muslimain, dengan catatan kalau keduanya adalah orang-orang yang Islam, orang-orang muslim. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dari hadis yang kita bacakan tadi, ya, dapat juga kita ambil faedah. Yang pertama yaitu waliul amr, penguasa, pemerintah, merekalah yang berhak untuk mengatur bagaimana sistem jihad, anggota-anggotanya, personil-personilnya. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima anggota jihad. Di antaranya salah seorang sahabat ini, dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uridu al-jihad." Ya Rasulullah, aku itu ingin bergabung jihad bersama Anda. Jadi dia mendaftarkan diri ikut sebagai personil jihad. Berarti memang penguasalah yang berhak untuk mengatur jihad. Oleh karena itu salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwa haji dan jihad harus bersama ulil amri, penguasa. Gak bisa pakai jihad sifatnya sekelompok-kelompok tertentu di tempat-tempat tertentu tanpa ada izin dari penguasa. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang berikutnya yaitu penguasa, pemerintah harus pandai menimbang antara maslahat umum dengan maslahat khusus atau maslahat pribadi. Tidak selalu maslahat umum itu lebih didahului. Terkadang dengan beberapa pertimbangan bisa maslahat pribadi lebih dikedepankan ketimbang maslahat umum. Contohnya seperti ini. Mengapa maslahat pribadi dikedepankan? Mengapa dia tidak diizinkan saja ikut jihad? Jihad itu merupakan maslahat umum untuk ketahanan negara Islam pada waktu itu, bahkan untuk melakukan ekspansi yang intinya merupakan dakwah juga. Tapi malah Rasulullah SAW menyuruh sahabat ini, sudah, kamu pulang saja, berjihad dengan orang tuamu, berjihad dengan bakti kepada kedua orang tuamu. Perhatikan ikhwatiddin, mengapa Rasulullah SAW mengedepankan maslahat pribadi sahabat tadi ketimbang umum? Dikarenakan maslahat umum sudah mencukupi, ya, sudah banyak para sahabat yang ikut berjihad, tanpa dia pun jihad akan berlangsung. Tetapi berbakti kepada kedua orang tua tanpa dia itu tidak bisa dilakukan. Gak akan mungkin anak orang lain yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Haruslah si anak sendiri yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Makanya ikhwatiddin, maka dikedepankanlah maslahat pribadi, yaitu maslahat si sahabat tersebut. Karena memang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dia sendiri. Adapun jihad
bisa dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya, dan Rasulullah tidak kekurangan personil. Namun ikhwatiddin, jika suatu jihad kita sangat memerlukan personil, ya, sangat membutuhkan personil, sementara keamanan negara terancam oleh musuh-musuh Islam, maka dia harus dikedepankan maslahat umum. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Perlu kita ketahui, kalau kita lihat dalam Islam, pertimbangan maslahat ini selalu, kalau maslahat tersebut, kepentingan tersebut terkait dengan akhirat, maka aturannya kita harus egois. Kitanya dulu, baru orang lain. Di antaranya ikhwatiddin, doa. Ketika kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa kaum muslimin, maka yang pertama sekali kita mohonkan adalah keampunan untuk kita. Allahumma ighfirli walil muslimin. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa orang muslim. Bahkan untuk kedua orang tua kita dulu minta ampun. Rabbi ighfirli, lanjutnya wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Akunya dulu yang penting, ikhwatiddin. Karena ini masalah terkait dengan akhirat. Dan semua perkara ikhwatiddin, masalah sedekah, kita dulu yang bersedekah, baru orang ke masjid. Kita dulu yang ke masjid, baru ngajak orang. Nggak bisa kita, Pak ayo ke masjid, aduh saya titip salam saja ya, sepertinya masjid sudah penuh, saya mendahulukan kaum muslimin yang lain, insya Allah saya bisa, rumah saya masih lapang. Nggak begitu ya, kita dahulu. Mau orang lain yang nggak dapat terserah, yang penting kita dulu. Makanya para sahabat ketika mereka memperebutkan saf pertama, mereka berundi. Mereka tidak serahkan, bapak aja dulu silahkan karena bapak lebih tua. Nggak ada ya hafidin, undi. Kalau kita sud. Mana yang menang, dia yang berada di saf pertama. Jadi kalau masalah akhirat, ya, masalah akhirat kita harus dahulukan diri kita dahulu, baru orang lain, ya, baru orang lain. Mendoa supaya dapat surga, kita dulu masuk surga. Kita dulu mohon, ya Allah masukkan saya ke surga, baru kemudian yang lainnya. Itulah dia yang harus diperhatikan, ya. Barulah kalau masalah dunia kita lebih mendahulukan orang lain, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan karakternya para sahabat, yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun sebenarnya mereka memerlukannya. Ya, kalau dia haus, temannya haus, dia dahulukan temannya yang minum baru dia. Itulah para sahabat dahulu, ikhwatiddin, luar biasa. Mereka benar-benar melaksanakan hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Itu ikhwatiddin. Itulah Allah mengkaitkan dengan keimanan tadi. Kalau masalah dunia, mereka mendahulukan orang lain dahulu, baru untuk kepentingan dirinya sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun sebenarnya mereka memerlukannya, tapi tidak apa, ke teman kita, teman dia, ya, sesama kaum muslimin, mereka lebih membutuhkan, mereka lebih perlu, maka tidak apa-apa mereka duluan, kita belakangan. Itu ikhwatiddin, ya. Demikian juga ketika seorang bertugas memberi bagian minum, menuangkan air minum, Rasulullah katakan orang yang membagi air minum, dia yang terakhir dapat minuman. Kalau kita enggak, seceret dulu disimpan, baru sisanya untuk yang lain. Itu ikhwatiddin, adabnya begitu, ya. Saqiyal qaum akhirum syurban. Orang yang memberi minum kaum, mereka yang terakhir dapat minum. Itu ikhwatiddin. Atau mungkin perhitungan kita ini banyak, minumannya banyak, sisanya banyak. Dihitungnya, oh sisanya banyak, saya terakhir aja. Bapak nggak minum, terakhir saja. Tahu dia yang terakhir itu banyak. Tetap saja kepentingan dia. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi kebalikan
dengan kondisi kaum muslimin sekarang ini, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau masalah dunia kita lebih mendahulukan diri sendiri. Kalau masalah akhirat baru kita mendahulukan orang lain. Itulah dia. Kalau mau lihat nanti ketika walimah ngambil prasmanan. Nah, lihat tuh. Biasanya nasi sikit, dagingnya 3, 4. Perbaikan gizi. Nanti teman-temannya yang datang terlambat dapat telur aja. Ayamnya habis, tinggal telurnya. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi di sini ikhwatiddin, dan penguasa harus pandai menimbang mana yang lebih dikedepankan, mana yang lebih perlu, ya, tentang masalah maslahat umum dengan maslahat pribadi seseorang. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua disebut sebagai jihad. Bayangkan, berbakti kepada kedua orang tua disebut sebagai jihad. Mengapa? Karena ikhwatiddin, berbakti kepada orang tua itu merupakan satu amalan soleh. Dan untuk melaksanakan amalan soleh ini terlalu banyak godaannya. Beda halnya dengan amalan maksiat. Itu selalu mendapat supporter yang banyak, dan kita bisa lebih semangat. Iya, selalu saya berikan contoh, kalau kita duduk di majelis taklim, duduk. Kadang-kadang sudah dibagi lagi air minum, terkadang udah dikasih lagi snack-snacknya, udah tempat ber-AC. Tetap saja kita tidak akan betah duduk kalau kajian apalagi sampai lebih daripada 2 jam. Itu biasa stamina kita untuk mengikuti kajian 45 menit itu udah oke. Stamina oke. Di atas 45 menit, apalagi kalau malam, ya, itu sudah mulai gelisah. Di antara tanda-tanda gelisahnya, kalau antum berada di tempat saya ini, antum akan lihat goyangannya semakin banyak yang goyang. Ini kan masih tenang nih, karena masih 15 menit. Coba nanti udah setengah jam lagi, mulai banyak yang goyang kepala, set. Itu nampak, dari sini nampak, alunannya itu nampak, tandanya udah mulai tandanya sudah mulai jenuh. Itulah manusia yang ikhwatiddin. Dan kita itu berada di majelis taklim, ya, majelis kebaikan. Itu ditambah lagi yang paling tenang pada saat itu, walaupun 1 jam, yang tidur. Itu paling tenang. Kalau dia belum tidur, dia masih gerak-gerak. Itu ikhwatiddin. Kemudian, ya, kalau kita lihat, coba kalau kita berada di majelis-majelis yang maksiat atau duniawi, seperti duduk majelis kongko-kongko misalnya, ya, itu 3 jam, aduh kok cepat kali ya, padahal kita dia habis maghrib, tiba-tiba dah jam 12 saja. Nah, begitu cepat kali berlalu. Apalagi dia nggak bayar, yang bayari kawannya, itu semakin cepat waktu berlalu, ya, dan yang dimakannya pun semakin gurih rasanya. Itulah ikhwatiddin. Udah seperti majelis konser misalnya, ngikuti konser, itu mana ada konser yang 1,5 jam? Nggak ada kan? Nggak ada konser 1,5 jam. Itu paling tidak berapa jam? Biasanya berapa jam? 4. Ya. Siapa yang pernah? Dulu. Siapa yang datang waktu itu? Siapa? Terlupa. Dulu. Betul. 4 jam katanya. Berarti pagi itu ya? Dari Habis maghrib. Isya jamak takhir ke subuh. Habis maghrib. Iya, habis maghrib ikhwatiddin. Udah 4 jam. Habis maghrib taruh jam 7, 8, 9, 10, 11. Itu berdiri biasanya. Mana ada kasih kursi? Kalau konser kasih kursi, itu takziah katanya nanti. Itu Masya Allah, bisa tahan. Coba kita 3 jam aja berdiri sholat tarawih. Apa nggak goyang kiri, goyang kanan, goyang depan, belakang begitu. Itu ikhwatiddin. Tapi Masya Allah, itulah dia kalau yang namanya kemaksiatan. Kita bisa lebih betah untuk itu. Di samping juga cocok dengan hawa nafsu kita. Apalagi yang kita datangi itu adalah betul-betul dia fans berat dengan selebritis itu. Masya Allah, itu setengah hari dia. Masih dari jauh saya sudah teriak dia. Histeris. Kenapa? Nampak rambut aja. Itulah ikhwatiddin, ya. Oleh karena itu
Berbuat baik itu perlu jihad. Ya, perlu jihad, perlu kesungguhan. Apalagi berbuat baik kepada orang tua. Apalagi orang tua kita sudah tua renta. Masya Allah, itu betul-betul butuh jihad dan kesabaran. Sebagaimana orang berperang, dia akan mengalami luka-luka, ya, akan mengalami berdarah-darah, rasa nyeri, rasa sakit yang dia alami, dia harus sabar untuk itu. Demikian juga ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ya. Terkadang orang tua kalau dia sudah semakin tua semakin banyak ngomelnya, tahanlah itu, ya. Bawaan kita ketika dia omelin kan kita bisa membalas, tapi ingat ketika kita balas rusak amalan kita. Itulah dia ikhwatiddin. Sama seperti ketika kita waktu kecil ngomel, orang tua kita senang, malahan kita ngomel gitu, orang tua kita senang, malah senang dia, malah tertawa, anak saya udah pandai ngomel. Itu ikhwatiddin. Coba orang tua ketika dia ngomel ke kita, itu rasanya luar biasa ya ikhwatiddin. Makanya perlu jihad di sini. Betul-betul perlu jihad. Jadi bawaannya kita itu kepingin tinggalkan aja lah begitu. Kenapa? Karena memang perlu kesungguhan. Sampai Rasulullah katakan itu jihad namanya. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina, dan mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuki mereka jalan kami. Apalagi yang perlu sungguh-sungguh disebut jihad, menuntut ilmu, itu perlu jihad ikhwatiddin. Ya, perlu jihad, pergi keluar rumah untuk menuntut ilmu, tidak ada keinginan apa-apa, hanya menuntut ilmu, dan ilmunya ilmu akhirat. Beda dengan ilmu dunia, bahasa Inggris, ya kan? Yang terbayang dia ketika dia belajar bahasa Inggris yaitu apa? Yang terbayang dia apa? Yang terbayang dia nanti saya jadi guide, pergi ke Eropa jadi guide orang, atau jadi guide turis di Indonesia, pergi ke Bali sana mari nggak bayar, dibayar oleh si turis itu. Itu ikhwatiddin, yang terbayang seperti itu. Dia belajar apa? Belajar komputer. Yang terbayang dia uang masuknya nanti sekian. Dia belajar kedokteran, banyak uang keluar. Yang terbayang dia masuknya nanti lebih banyak, Bang. Begitu. Tetap ada untung. Menghafal Al-Quran, dia pikir dia apalah untungnya. Sudah capek ngapal, hafal atas lupa bawah, hafal bawah lupa atas, tengah-tengah belum hafal. Terus apa untungnya? Apa uang masuknya? Mulai teringat. Makanya ikhwatiddin itu jihad. Perlu jihad, ya. Perlu jihad. Makanya umumnya orang yang datang mengaji nggak terfikir dia, nanti kalau saya ngaji saya dapat ini, dapat itu. Paling ada satu lah biasanya yang diharapkan. Dapat apa? Jodoh. Itu dia. Tapi bagus juga ikhwatiddin, dia cari jodoh di pengajian. Masa di mall cari pengajian? Nanti yang dapat yang dia ketemukan nanti inilah mbak-mbak tukang jual sepatu itu. Ya, awalnya sih nggak apa-apa, awalnya. Tapi jangan itu terus. Sudah 5 bulan, sudah 6 bulan, sudah daftar dia di grup Samara, nggak juga dapat. Akhirnya, udah nggak ngaji lagi lah. Udah daftar pun nggak dapat juga. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi merawat orang tua itu memang betul-betul jihad. Terutama bagi antum yang sudah punya orang tua yang sudah renta, itu jihadnya lebih luar biasa. Baik, kita lanjutkan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Babu man adraka walidayhi falam yadkhul jannah. Bab mereka yang bertemu dengan kedua orang tuanya tapi enggak masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuhu. Raghima ini ikhwatiddin seperti tanah yang bercampur pasir. Ya, anfuhu hidung yang terkena pasir atau tanah. Ini orang Arab menyebutkan kalimat ini
menyebutkan kalimat ini sebagai ungkapan aneh begitu. Kok bisa nggak masuk surga? Nah, itulah kira-kira aneh. Kok bisa nggak masuk surga? Seharusnya dia masuk surga. Itu ikhwatiddin. Jadi misalnya gini, orang tuanya presiden, orang tua presiden RI 1, dia melamar menjadi keplor, tak dapat. Jadi keplor aja nggak dapat. Orang katakan, loh, dia kan anak RI 1, apa yang dia inginkan? Minta jadi keplor, nggak dapat. RI 1 keplor aja nggak dapat. Aneh. Nah, begitulah kira-kira. Ada satu hal yang aneh, ya. Misalnya antum tinggal di rumah mewah, rumahnya mewah, kemudian kelaparan, lapar. Kenapa tuh antum kok lemas? Belum makan Ustadz, belum sarapan. Kenapa? Gak ada nasi. Tinggal di mana? Di Tasbih 1. Rumah yang mana? Itu yang tingkat 3. Rumah tingkat 3 gak ada nasi. Oh my God. Suatu hal yang aneh, Khafiddin. Ya, suatu hal yang aneh. Seharusnya gak mungkin dong. Orang yang rumahnya mewah kok gak ada nasi, gak ada beras. Beras saja gak punya, tuh luar biasa. Yang aneh itulah dikatakan rogima anfu. Ya, rogima anfu. Hidungnya bertanah, gitu artinya. Aneh, kok bisa? Itu artinya. Jadi diungkapkan dengan rogima anfu. Qalu ya Rasulullah, man? Siapa ya Rasulullah? Siapa itu? Ini supaya para sahabat tidak salah yang mana orangnya. Orang yang bagaimana, yang rugi itu bagaimana? Yang dikatakan kok aneh itu, yang bagaimana itu jenis orangnya? Sahabat langsung penasaran, apa? Yang mana Rasulullah kok ada orang seperti itu? Kata beliau, qal man adraka walidayhi indahu kibaru au ahaduhuma fadakhalan nar. Mereka yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya di saat orang tuanya sudah tua renta, tapi atau salah seorangnya, tapi malah membuat dia masuk neraka. Kok bisa? Seharusnya masuk surga. Dalam hadis yang lain, yaitu mereka yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua renta, tapi nggak masuk surga. Berarti maksud daripada nggak masuk surga yaitu masuk neraka. Jadi Khafiddin, Rasulullah mengatakan aneh. Seharusnya dia punya modal yang sangat besar untuk mudah masuk ke dalam surga. Dia punya amalan yang mudah, yaitu dengan merawat kedua orang tuanya. Sabarlah merawat kedua orang tua, sabar. Kalau sudah tua renta, gak panjang itu umurnya, ya, paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Karena apa? Sudah senja, namanya juga sudah tua, ya, sudah tua. Jadi Khafiddin paling dia berjuang hanya beberapa tahun saja dengan keikhlasan. Kok bisa ya gak masuk surga? Tandanya dia tidak manfaatkan itu semua sebagai modal untuk mudah masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum bahwasanya semakin tua orang tua kita dan bakti kita kepada mereka itu semakin memudahkan kita masuk ke dalam surga. Ikhwatiddin. Jadi antum yang punya orang tua yang sudah tua renta, apalagi sudah pikun, masya Allah, perlu jihad yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Makanya kalau ada yang merawat kedua orang tuanya sampai dia meninggal, kemudian dia ingin mendapat harta yang lebih banyak karena dia merawat orang tua, itu sangat keliru. Karena tidak ada yang layak, balasan yang layak bagi orang yang merawat kedua orang tuanya kecuali surga. Tidak ada kecuali surga. Hanya 1 juta, 2 juta, 3M, 4M, itu belum ada apa-apanya dibandingkan surga. Terkadang kan kita lihat keluarga-keluarga muslim yang laki-lakinya pergi merantau, entah kemana perginya. Orang tua dirawat oleh kakaknya yang perempuan. Begitu orang tua meninggal, si laki-laki datang, bapak sudah meninggal, ya sedih-sedih sedikit lah, ya kan, sedih sedikit, jangan dikubumikan dulu lah, aku mau datang dulu. Padahal selama ini nggak pernah dia peduli. Itu kan modelnya kita kan begitu. Ketika mendengar orang tua meninggal, baru minta orang tua jangan cepat-cepat dikubumikan. Padahal selama ini nggak pernah dia pulang. Jadi egois dia sebenarnya.
Padahal si mayit kalau sudah meninggal mintanya agar cepat dikebumikan, diselesaikan. Apalagi kalau dia orang soleh, supaya cepat kita bawa dia ke surganya, di kuburannya. Jangan ditunda-tunda. Baik, udah meninggal, pulang. Kak, dalam Islam lidzakari mithlu hadzil unsayain. Wah. Satu bagian perempuan, laki-laki 2 bahagian. Naiklah darah kakaknya. Kau selama ini kau kemana? Nggak ada merawat orang tua, tidak ada memberi kiriman, udah meninggal tiba-tiba minta lidzakari mithlu hadzil unsayain. Perempuan 2, perempuan 1, laki-laki 2. Ya, ikhwafiddin. Apakah memang harus seperti itu? Ya. Loh, tapi si kakak yang merawat orang tua tidak ada kaitan dengan jatah warisan. Karena yang layak untuk dia hanya surga. Itu ikhwafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Biarkan si adik dapat dua bagian, kita dapat surga. Gak tahu dia bahwasanya surga itu ada pada tangan kita. Ikhwafiddin, itulah dia. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ini dari Muawiyah As-Sulami, dia katakan, ataitu Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu aratul jihad ma'ak. Ya Rasulullah, aku itu ingin jihad bersama anda. Abtagi bidzalika wajh Allah wad darul akhirah. Aku ingin mendapatkan surga. Aku mengharapkan hanya wajah Allah dan hanya mengharapkan akhirat. Qala waihak, ahayyan ummuk. Kamu ini kenapa? Ibumu masih hidup belum? Ibumu masih hidup apa tidak? Qala, dia berkata, na'am. Qala waihak, kamu ini gimana? Ilzam rijlaha fathamma jannah. Kamu pegang kakinya, di situ ada surga. Maksudnya di sini ikhwafiddin, bukan antum kau pegangin kaki ibu itu pegang terus. Kau kenapa nih pegang kakiku? Di sini ada surga ya, Mak. Ada surga di sini, Mak. Kan begitu maksudnya. Ya. Hadis ini ikhwafiddin, hadis ini sahih. Adapun hadis al-jannatu tahta aqdami ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lafaz ini lafaz yang maudhu, palsu. Tapi lafaz yang sahih yaitu ilzam rijlaha, pegang kakinya, fathammal jannah, di situ ada surga. Artinya apa ikhwafiddin? Maksudnya apa di sini? Taati orang tua, berbakti kepada si ibu. Karena dengan berbakti kepada seorang ibu, pada orang tua, akan mudah kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang yang jihad, tewas dalam pertempuran jihad fisabilillah, mudah dia masuk surga. Demikian juga jihad berbakti kepada kedua orang tua akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Semakin tua orang tua, semakin dekat itu surganya kita ikhwafiddin. Itulah dia. Karena memang cobaannya semakin berat. Ketika orang tua kita buang air, beda orang tua, orang yang sudah tua o'oknya dengan o'oknya anak itu beda. Kalau anak bayi dia baru o'ok pertama, ya kotorannya itu seperti dodol, hitam, ya seperti dodol. Antum nggak pernah lihat ya? Oh, belum nikah gimana melihat? Udah macam dodol, itu yang pertama. Nanti baru kemudian dia menguning. Itu orang tua semakin senang dia, udah kuning. Oh, anakku sudah mulai kuning, senang. Tapi coba orang tuanya udah kuning. Apa pernah orang tua kita ketika cebokin kita pakai masker? Enggak kan? Tapi ketika kita cebokin orang tua, memberesi dia, mungkin pakai yang anti gas racun itu yang di sini ada ininya. Demikian ikhwafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Tandanya apa? Memang bakti itu perlu jihad luar biasa. Perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Ini nanti sudah kita beresin tempat tidurnya, o'oknya sudah kita kita bersihkan, ompolnya sudah kita bersihkan, pempesnya sudah kita tukar, sudah kita mandikan, masih mendapat omelan. Tuh. Sabar enggak? Ingat ikhwafiddin, ingat, semakin dapat omelan, ingat. Sejengkal lagi ini surga ini. Tapi jangan sejengkal lagi meninggal, enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Bukan begitu maksudnya. Itu ikhwafiddin.
Jadi perlu jihad fi sabilillah. Ini jihad berbakti kepada orang tua luar biasa, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Saya kira cukup lah ya sementara ini. Itulah dia 2 hadis saja yang kita baca pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahul ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya, tafadhol. Waktu kita banyak. Tapi nanti mungkin jam 6 kurang 10 kita selesai ya. Karena maghrib cepat, kasihan akhwat-akhwat pulangnya terlalu malam nanti. Karena pas taklim, kalau nggak taklim bisa mereka pulang malam biasanya. Saya ingin Ustadz memberikan sedikit nasihat tentang penuntut ilmu yang suka bermaksiat namun sering ikut kajian. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Talabul ilmi tapi masih doyan maksiat. Baik. Pertama, kita sebagai teman. Pertama yang harus kita kedepankan husnudzon, berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Memberi dia uzur. Oh mungkin begini, oh mungkin sebabnya begitu. Oh mungkin sebabnya begini, oh mungkin sebabnya begitu. Yang kedua, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita sebagai teman, ya, kita sebagai teman harus tahu bahwasanya tidak ada manusia yang tak berdosa, termasuk kita, termasuk talabul ilmi, termasuk para ustadz, kiai, syekh dan lain-lainnya. Selama mereka masih manusia, maka mereka pasti melakukan dosa. Tapi tentunya dengan menuntut ilmu itu tentunya bedalah dosanya dengan yang lain. Lebih lebih minimal penuntut ilmu dibandingkan yang lainnya. Di saat seperti itu, ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, perlu kita ketahui, kita sebagai teman kembali, sebagai teman sama-sama menuntut ilmu, maka kita harus melaksanakan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran, dengan kebenaran, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di saat teman kita melenceng dari kebenaran, maka kita nasihati, ini salah, nasihati dengan cara yang terbaik dan rahasia, tidak boleh di depan orang ramai. Yang kedua, ikhwatiddin, di saat dia tertimpa musibah, karena nggak ada seorang pun di antara kita yang tak pernah ada masalah, yang tak pernah ada musibah. Hanya saja masing-masing kita punya masalah sendiri-sendiri yang berbeda jenis-jenisnya. Namun masing-masing kita pasti punya masalah. Seorang ustadz ada masalahnya. Bukan antum melihat ustadznya kok riang-riang saja, nggak ada masalah ustadz itu. Banyak masalah ustadz ikhwatiddin. Seorang penuntut ilmu banyak masalahnya. Apalagi dia sudah penuntut ilmu, usianya usia nikah, belum dapat jodoh, itu lebih banyak lagi masalahnya. Galau sekali jalannya. Apalagi sejak parkir di RSUSU, lihat limbung dia gitu, goyang. Kenapa? Masih sendiri, dilihat depannya ada yang berjalan berdua yang sudah digandeng. Wa iyyakum. Maka kita nasihati dengan cara yang terbaik. Baik. Adapun kita sebagai penuntut ilmu, ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya ilmu yang kita dapati tujuan sebenarnya adalah untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk ditumpuk menjadi file yang sudah kita jadikan beberapa folder. Aplikasi yang sudah kita jadikan beberapa folder di tempat tertentu di hard disk kita, kemudian aplikasi yang nggak pernah kita install sehingga tidak kita jalankan aplikasinya, hanya sekedar
dokumen D, kumpulan aplikasi. Gak pernah dia jalankan. Sehingga aplikasi antivirus tidak dia jalankan. Kenapa? Tidak ada protektornya, tidak ada. Kenapa? Tidak ada antivirusnya. Kenapa demikian? Karena dia tidak install antivirusnya. Kita juga begitu. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita antivirus, tapi kita tahu antivirus, tapi sayangnya hanya sebagai kita letakkan dalam kumpulan aplikasi antivirus. Ada yang Avira, ada yang apa lagi? Dan lain-lain lah. Yang ingat saya cuma satu. Itu khamiddin. Jadi bagaimana? Itulah ilmu. Ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Tapi Ustadz saya udah tahu, tapi itulah Ustadz sering tersilap. Ketika tersilap, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Silap lagi, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar. Rasulullah saja yang sudah diampuni dosa yang lalu yang akan datang tetap beristighfar sampai 100 kali satu hari. Apalagi kita, orang yang tidak maksum dari dosa, tidak suci dari dosa. Jadi bagaimana? Perbanyak istighfar, doa kepada Allah, minta keampunan dan dijauhkan dari berbagai maksiat. Dengan istighfarnya kita, maka pahala akan semakin bertambah. Dan apabila kita punya keinginan untuk bertaubat atas satu dosa yang sudah lama kita lakukan, ingin bertobat ingin menyesal, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda hari esok. Dia tahu masing-masing kita ini pasti ada dosa ini yang kita sembunyikan. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Tapi kan kita enggak tahu. Saya juga ada dosa yang saya sembunyikan. Antum enggak tahu, masa saya beberkan dosa saya? Ya. Antum juga begitu, ada dosa. Para akhwat juga begitu, walaupun dia pakai cadar, di balik cadar itu banyak dosa juga. Ya, enggak ada kita enggak punya dosa, ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Masing-masing kita punya dosa, tapi alhamdulillah, seandainya dosa itu berbau, enggak sanggup kita duduk di sini. Seandainya satu dosa itu ada baunya, amis gitu. Dosa lagi tambah amis, dosa lagi tambah amis, enggak bisa kita ngumpul di sini. Kenapa? Ketahuan siapa yang paling amis, yang paling banyak dosanya. Kan begitu. Rahmat Allah kepada kita, Allah rahasiakan. Ya, Allah rahasiakan. Jadi kita yang merasa punya dosa, pertama ikhwatiddin, kalau ingin bertobat segera, jangan ditunda-tunda. Karena setan sangat suka dengan orang yang menunda-nunda tobat. Mengapa demikian? Dia merasa sia-sia godaan dia selama ini. 25 tahun dia goda, kemudian bertobat, habis semua dosa yang 25 tahun. Kan capek dia. Ya. Juga antum jangan berpikir nanti aja Ustaz 10 tahun biar tambah capek itu setannya. Sampai enggak umurnya 10 tahun ke depan. Masalahnya gitu. Mumpung ada keinginan untuk bertobat, terbuka pintu. Dah, ketuk pintu tersebut. Sebab besok kita belum tentu punya pintu yang kebaikan yang sedang terbuka. Jadi khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi banyak bertobat, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dan berusahalah untuk mengamalkan ilmu. Dan ikhwatiddin tidak harus frontal. Ya. Karena memang yang namanya berhijrah itu pelan-pelan. Hijrah itu pelan-pelan. Belajar juga pelan-pelan. Ya. Karena banyak yang saya lihat mereka yang semangat ketika hijrah, semangat kemana-mana kajian dikejar sana, kejar sini, masya Allah. Sebulan itu dia ngaji mungkin 50 kali, pagi, siang, sore, malam. Terkadang saya mikir ini anak ini kok ada, nanti siang ada, sore ada. Ini kerja apa nggak dia ini? Tapi terkadang saya mikir seperti itu, saking semangatnya. 2 bulan, bulan ketiga meper dia, nggak ketemu lagi mananya ini yang anak ini. Kenapa? Semangat menggebu-gebu hingga habis energinya. Ternyata energinya itu hanya untuk 2 bulan. Makanya khafid dihemat, ya. Nggak apa-apa ngaji seminggu 3 kali atau 2 kali, tapi ditekuni dan upayakan untuk diamalkan. Daripada seminggu ngajinya sampai 10 kali, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Nggak masuk dia. Kalau masuk masih mendingan ada bekas-bekasnya kan. Masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kanan, masih ada bekas-bekas jejaknya. Ini masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Itu ikhwatiddin.
tak berbekas sama sekali. Jadi yang terpenting itu ikhwatiddin, pelan-pelan ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar pelan, coba diamalkan pelan begitu. Sebab kalau kita ingin mengamalkan semuanya, yakinlah tak akan sanggup. Ya. Makanya Rasulullah katakan fasaddidu wa qarribu, mendekat, berusaha mendekat pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Karena kita sedang berhijrah, meninggalkan sesuatu yang sudah lama kita lakukan masalahnya. Meninggalkan sesuatu yang sudah bertahun-tahun kita lakukan, itu tidak bisa ditinggalkan langsung 1 menit 2 menit. Antum baru tahu bahwasanya ada satu amalan bid'ah, kemudian antum amalkan, ingin orang tua antum juga ingin berubah seperti antum, kemudian antum ingin dengan berdiskusi dengan orang tua 3 menit supaya orang tua bisa meninggalkan kebid'ahan tersebut. Tidak bisa ya ikhwatiddin, nggak semudah itu ya. Setelah orang tua nggak terima, memang bapak tidak menerima kebenaran. Semoga bapak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang enak ngomongnya, tapi orang tua mendengarnya itu ngejek. Memang kok kira orang kafir? Begitu jadinya. Kenapa? Depan orang tua, semoga bapak dapat hidayah. Cara ngomongnya itu bukan doa. Kalau doa itu di luar. Ya Allah, berilah orang tua saya hidayah. Bukan depannya, semoga Allah dapat memberi bapak hidayah dan taufik. Semoga Allah memberi bapak jalan yang lurus, karena bapak sekarang sedang bengkok. Ya itu ikhwatiddin, itu bukan dakwah namanya ya. Jadi berusaha untuk beramal dengan cara yang terbaik. Assalamualaikum Ustaz, jika ada anak mengetahui kalau orang tuanya melakukan perbuatan syirik atau melakukan perbuatan dilakukan agama lain, misalnya ikut merayakan Imlek tradisi Tionghoa lain, anak sebagai anak ingin mengingatkan tapi takut dimarahi karena orang tua anak keras kepala. Ya mana ada orang tua yang kepalanya lembek? Semuanya keras. Kalau lembek itu anak bayi, itu pun ubun-ubunnya aja yang lembek. Khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Bukan keras ikhwatiddin, bukan keras ya. Orang tua itu melakukan apa yang dia yakini, tak masalah. Itu dia. Apa yang diyakini tak bermasalah menurut dia. Selama ini ilmu yang sampai kepada dia merasa tidak ada masalah seperti itu. Karena apa? Karena dia penduduk Indonesia yang penuh dengan toleransi, yang berbineka tunggal ika. Sehingga ya bolehlah begitu-begitu. Dan berpancasila, orang yang paling pancasilais dianggap seperti itu ya, keliru dalam memahami. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Pelan-pelan. Itu dia. Kalau antum punya buku yang membahas masalah itu, datangi bapaknya. Pak, ini ada buku, gimana? Coba baca Pak, bagus apa enggak? Coba begitu. Jangan, Pak, Bapak tahu nggak? Papa tahu nggak itu? Itu kesyirikan. Papa kalau mati seperti ini, mati syirik, kafir Bapak. Makanya sebelum mati seperti itu baca ini. Semoga dapat hidayah. Wih, mantap. Ya, mantap. Belum lagi dia duduk, keluar kau dari rumah. Belum sempat lagi duduk. Iya, jajan masih tanggung orang tua. Dakwah kepada orang tua bagaikan seorang dosen kepada mahasiswanya. Nggak dibolehkan seperti itu. Ya, jadi dengan santun. Apalagi dia melihat kita itu anaknya. Teringat oleh dia yang menceboinnya, dia yang menggendongnya. Tiba-tiba bersikap seperti itu tak sopan. Tentu dia naik emosinya, maka keraslah kepalanya. Itu ikhwatiddin. Jadi untuk menjadikan kepalanya lembek kembali, ya, supaya tidak keras kepala, berilah kesantunan ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ya, tidak ada orang tua itu yang keras kepala ikhwatiddin. Tinggal bagaimana kita cara berdakwah kepada orang tua. Dan ingat, kita itu anak. Sedalam apapun ilmu kita, sebanyak apapun yang telah kita hafal, Quran 30 juz sudah dihafal, Sahih Bukhari Muslim sudah dihafal, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah sudah luar kepala, berarti nggak hafal. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah itu berhadapan orang tua,
seperti seorang ulama memberikan fatwa? Nggak bisa. Ya, dia orang tua. Tetap kita sebagai anak. Wahfid lahuma janaha dhilli minar rahmah. Rendahkan sayapmu di hadapan orang tuamu. Jadi bicaralah dengan santun. Kalau ingin mengingatkan, ingatkan dengan cara yang paling santun. Di antara ikhwan kita ada yang punya gini cara mereka. Dia nggak dakwah, dipasangkan aja parabola, ya, dipasangkan parabola, dihidupkan aja. Dia lihat orang tua nengokin, ini anak kok nengokin asik ceramah aja yang tengoknya, ceramah aja tengoknya. Sementara anak lain yang tengok asik dangdut aja, dangdut never die, itu yang ditonton. Kalau nggak itu nanti yang gosip-gosip, itu kan. Ini anak ini kok ceramah aja. Pada suatu hari dia akan ingin apa sih yang membuat menarik. Begitu itu di antara cara. Demikian. Atau antum beli buku, udah baca sedikit, taruh atas meja. Di mana tempat biasa orang tua antum duduk, taruh situ. Dah, nggak usah bilang-bilang, nggak usah ngomong-ngomong. Dah. Orang tua sedikit banyak, apalah buku ini. Begitu ikhwatiddin. Jangan, Pak, saya baru beli buku ini. Baca Pak, semoga apa dapat hidayah. Nggak seperti itu ikhwatiddin ya. Jadi banyak cara yang paling lembut. Saat sholat berjamaah saya saf paling depan, saf paling depan belakang imam saat maghrib. Lalu datang makmum masbuk menepuk pundak saya rakaat ketiga. Apa yang saya lakukan? Mundur atau bertahan? Mendahulukan diri saya apa orang lain? Saya berjamaah saf paling depan belakang imam. Lalu datang makmum yang masbuk. Oh, minta supaya balik turun mundur ke belakang ngawani dia di saf kedua. Iya, enak aja dia. Kita sudah duluan suruh pulang balik ke belakang. Enggak perlu. Jangan mau. Ya. Masih ada yang seperti itu Khofiddin. Dia terlambat. Kita sudah dari awal takbiratul ihram bersama imam. Dia yang terlambat, main tepuk aja. Minta agar kita mundur ke belakang. Syukur-syukur enggak dia yang supaya ngawani dia, enggak perlu, biarkan saja, gak usah mundur, tetap. Karena apa? Karena tidak masalah dia sholat sendiri di belakang. Karena apa? Karena saf sudah penuh. Kalau kita tepuk satu orang, berarti saf depan kosong, berkurang. Gak boleh kita membuat satu saf sebelum saf depannya sudah sempurna. Udah biar saja, ditepuknya lagi, biar aja, tepuknya lagi. Nah, jangan tepuk pula dia. Ya, baru nanti setelah sholat ingatkan. Bagaimana cara menasihat teman yang lebih mendengar ceramah ustadz yang manhajnya belum jelas? Khofiddin, setiap orang punya kecenderungan. Sekali lagi hidayah itu bukan kita yang memberinya. Dalam berdakwah nggak bisa kita membatas-batasi. Jangan ya, kalau mau ngaji ke tempat kami aja, sana tuh sesat semua. Khofiddin, nggak bisa sekarang seperti itu. Sekarang zaman globalisasi, bebas, orang bisa membanding-bandingkan. Ada seorang itu senang dengan seorang penceramah gara-gara apa? Gara-gara banyak luconnya, banyak lawak-lawaknya. 2 detik lawak, 2 detik lawak, 2 detik lawak. Dah. Akhirnya pulang dari pengajian, apa isi kajiannya? Lucu kali ustaz itu. Itu aja kesimpulannya. Isinya apa? Lucu lah pokoknya. Contohnya lucu. Udah. Ada orang yang gak suka lawak-lawak, dia serius. Kalau ada yang suka ustaz lawak-lawak, gak suka dia. Ada seperti itu Khofiddin. Ada yang maunya, ya masing-masing orang punya kecenderungan. Sementara masing-masing ustadz itu punya karakter sendiri-sendiri. Nggak bisa semua ustadz satukan karakternya, semua harus satu. Ya, kiri, kanan, buka, belakang, maju, jalan seperti tentara. Enggak. Ada yang serius, ada yang santai, ya. Ada yang santai tapi mengena, ada yang sudah santai nggak kena-kena, ada juga begitu. Ya, macam-macam. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Jadi Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ketika seorang ada kecenderungan dengan ustadz yang katanya nggak jelas manhajnya dalam berdakwah ke tengah masyarakat,
kurang tepat kalau kita katakan, oh itu nggak sunnah Ustadz itu. Orang langsung marah. Orang langsung marah. Ikhwafiddin. Enak sekali. Ini fans berat saya kok tiba-tiba nggak sunnah. Sesunnah apa rupanya Ustadz kalian? Ustadznya juga yang kena. Ustadznya nggak pernah nyuruh begitu. Ya, berikan yang benar, ajarkan yang benar. Ya, ajarkan yang benar, ikhwafiddin. Insya Allah dia akan membandingkan. Ajarkan yang benar. Berapa banyak orang yang takut dengan Syiah, tapi berapa banyak orang yang tahu itu apa ajaran Syiah? Di mana salahnya? Hanya taunya Syiah sesat, Syiah sesat, 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 sesat. Hanya itu aja. Gak tahu di mana buktinya, gak tahu, gak pernah lihat bukunya. Ketika dia ketemu orang Syiah, kau katakan Syiah sesat, mana buktinya? Kata ustadz kami begitu. Dia gak pernah lihat buktinya apa. Yang terpenting bagi kita ikhwatiddin, data. Udah. Ketika kita mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, otomatis yang lain daripada itu berarti itu yang keliru. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, itulah cara berdakwah. Itulah cara berdakwah. Jadi menasihati bagaimana? Ajak ngaji. Ayo kita ngaji. Nggak mau lah. Ayo coba banding-bandingkan. Begitulah cara kita sekarang ini ikhwatiddin. Ya. Kalau tidak dengan cara doktrin-doktrin, Masya Allah panjangnya. Kami pasangan suami istri, kami sering berselisih pendapat tentang masalah agama. Misalnya pasangan saya mengajak saya mendengar taklim, tapi saya tidak suka, dan saya melarang pasangan saya untuk mengajak saya mendengar taklim tersebut karena saya sedang menggunakan tablet, baca WA atau browsing internet. Apakah salah jika pasangan saya mengajak mendengarkan taklim dari YouTube tapi saya tidak suka, melarang dan memarahi? Ini kan masalah kecil ikhwatiddin. Jangan dibesar-besarkan. Jangan habbah jadikan kubah. Habbah itu bibit. Jangan jadikan besar kubah. Udah. Ketika seorang dia suka melalui YouTube, tinggal arahkan saja bagaimana caranya. Kenapa harus marah-marah ya Khafidin? Tak perlu pakai marah-marah. Ini hanya miskomunikasi. Seorang suami harus pandai mengkomunikasikan, memberikan masukan kepada sang istri. Kalau dia bingung gimana Ustadz, sudah saya buat tapi nggak paham juga Ustadz, cari orang ketiga supaya bisa memahamkan istrinya. Ya, sudah banyak kejadian ikhwatiddin. Seorang suami masalah komunikasi, datang ke rumah. Setelah diarahkan sedikit sajanya, nggak banyak-banyak. Oh iya ya Ustadz ya, oh iya Ustadzah ya. Nggak mudah, apa susah? Nggak susah, mudah. Loh, iya kok mudah kali ya? Dengan saya kok susah kali pahamnya. Demikian ikhwatiddin. Ya, jadi permasalahan ini permasalahan yang mudah. Kemudian kecuali ada para ulama mengatakan, bagaimana kalau seandainya sang suami meyakini bahwasanya cadar itu hukumnya sunnah atau wajib. Sang istri memahami, meyakini cadar itu sunnah sehingga dia tidak pakai cadar. Dan suami meyakini cadar itu wajib, dia perintah istrinya supaya pakai cadar. Sementara masalahnya masalah khilafiyah. Ya, kalau para ulama Saudi Arabia mengatakan wajib, kalau Syekh Albani mengatakan sunnah. Terus bagaimana sang istri? Gimana? Dia meyakini yang wajib, suaminya meyakini yang sunnah. Terbalik. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Dalam masalah ini para ulama kita mengatakan istri mengikuti madhabnya suami. Istri mengikuti madhabnya suami. Begitu ikhwatiddin. Berarti suami istri sama-sama LC ini. Ya, sama-sama LC. Bang, tapi ini dalilnya. Oh, nggak bisa, ini dalilnya. Begitu. Nggak ketemu. Akhirnya, Dek, abang suami. Ikut madhab abang. Begitu. Jadi si istri ikut madhab suaminya. Demikian. Kalau memang itu masalah khilafiyah. Tapi kalau masalahnya masalah maksiat, nggak boleh sang istri mengikuti sang suami. Apalagi antara taklim di masjid dengan taklim di YouTube. Kan tinggal mudah ya Khafidin. Istrinya suka pakai YouTube, suaminya ikut majlis taklim sukanya. Udah, gak usah kasih dia uang untuk beli kuota, selesai kan?
Nggak ada lagi YouTube-YouTubean. Mudah, nggak ada yang susah ya Khofiddin. Jangan persulitlah dunia ini. Kok yang dapat saya itu panjang-panjang semua. Ustaz, di Sumatera Utara ini akan dibangun patung Yesus tepat di Danau Toba. Dan beritanya tahun 2018 akan dimulai pembangunannya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan Ustaz, tapi saya ingin Ustaz membacakan ini agar jemaah tahu kalau Sumatera Utara sudah dalam bahaya. Tolong apa ini? Tolong nyatakan jihad Ustaz, jihad, nara takbir, agar patung itu tidak berdiri di provinsi kita. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan. Ya. Sering kejadiannya di kalangan kaum muslimin, mereka membenci sesuatu tapi dia tidak membenci hakikatnya. Seperti seluruh kaum muslimin ketika mendengar kata-kata Yahudi naik darahnya. Teringatlah bagaimana mereka membantai kaum muslimin di Gaza. Teringatlah bagaimana mereka mencaplok tanah Palestina. Naik darah kita ya Khofiddin. Ya. Kalau nggak naik, benconglah dia itu berarti. Tapi dia lupa. Sebenarnya yang harus kita wanti-wanti itu ajaran Yahudinya, pemikiran Yahudinya, sistem Yahudinya, dan rumah tangga Yahudinya. Itu yang terpenting. Kalau orangnya masuk Islam gimana? Masih benci. Jadi banyak di kalangan kita Khofiddin, kalau dilihat dari penampilannya tidak beda dengan orang Yahudi. Tapi kalau disebutkan Yahudi, naik darahnya, naik tensinya. Lupa dia Khofiddin. Yang kita benci itu ajarannya. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho dan orang Nasrani hingga akan mengikuti milahnya, mengikuti agama mereka. Yang target mereka bagaimana kita mengikuti agama mereka. Kalaupun tidak murtad mengikutinya, minimal cara berpikir seperti cara berpikir mereka. Berapa banyak para ustadz kita yang menganggap Kristen itu betul juga, Yahudi juga betul. Kenapa salah? Sama-sama kepingin masuk surga, sama-sama musuhnya setan, iya kan? Orang Kristen kan juga musuhnya setan, sama-sama musuhnya setan. Udah sama aja. Ini Muslim loh, ya. Ini Muslim, Khofiddin. Berapa banyak kaum muslimin yang melecehkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita fahami, Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Mengenai patung di sana, patung yang akan dibangun, ya, patung yang akan dibangun itu kita serahkan saja kepada pihak pemerintah. Kalau kita tidak senang, coba berikan aspirasi kita kepada pemerintah. Sekarang permasalahannya itu patung dibangun di komunitas orang Nasrani apa Muslim? Misalnya dibangunlah patung Yesus itu di daerah orang Nasrani. Sebelah depannya ada BPK, sebelah kirinya Tomok Lomo. Ya memang mereka semua. Kampungnya kampung mereka memang. Terus kita dari Medan mengatakan jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun. Kita nggak di situ. Nanti ketika kita mau bangun masjid, nanti mereka juga begitu. Jangan bangun, jangan bangun. Tempat-tempat kita, kecuali di tempat kita, di tempat mayoritas kaum muslimin, dia bangun patung Yesus di situ. Oh no, nggak bisa. Awas saja, nggak bisa, nggak boleh Khofiddin. Kenapa? Ini masyarakat kaum muslimin. Untuk apa ente bangun patung di sini? Apa maksudnya? Bilang aja terus terang. Begitu Khofiddin. Tapi di daerah mereka, tempat mereka, untuk masyarakat mereka, kita mau bilang apa? Itulah Khofiddin rahimallahu. Atau dia bangun misalnya tugu air pancur mandiri yang di dekat Hotel Polonia mau dirubah. Apa itu? Patung Yesus. Oh baru, ya baru kita boleh tak setuju. Itu masih air pancurnya belum dirubah. Begitu Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Karena Medan ini kan sebenarnya bukan apa namanya, penduduk aslinya kan Muslim.
Medan ini kan sebenarnya penduduknya Melayu, Muslim. Adapun yang Kristen-Kristen kan datangnya dari Tapanuli sana. Mereka yang datang hijrah kemari. Asli Medan tuh orangnya orang Delhi, ya. Bukan yang Tapanuli. Tapanuli itu yang datang, Karo itu yang datang, Padang itu yang datang, Jawa itu yang datang. Jadi asalnya Medan itu Muslim. Kerajaan Delhi Muslim. Buktinya apa? Ada masjid raya, iya kan? Ada masjid raya. Gak ada yang lain. Gak ada yang lebih tua dibandingkan masjid raya. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sabarkan, lihat, jangan termakan dengan berita-berita, ya. Jangan biasakan termakan dengan berita-berita provokasi. Tadi pagi saya baca ini. Sudah mendekat Perang Dunia Ketiga. Wah, itu dia. Seorang ustadz yang di Bogor. Jadi dia menceritakan sebentar lagi akan muncul Perang Dunia Ketiga. Karena apa? Karena mengapa Qatar sekarang sedang dibekot? Karena Raja Qatar adalah dari suku Bani Tamim. Nanti dari Qatar dia akan hijrah ke Mekah. Dan musuh pertama adalah Dajjal, dan itu ada di Iran. Dan kemudian Iran telah bekerja sama dengan Jokowi. Kok ke sana larinya? Heran saya, kok ke sana larinya? Ujung-ujungnya pemerintah kita ditarik-tarik, ikhwatiddin, dicocok-cocokkan. Makanya hati-hati. Sekarang ini zaman sampah informasi semua orang bisa buat, ya. Hati-hati. Bagaimana syariat Islam dalam mengatur batu nisan untuk kuburan? Tidak ada pakai batu nisan, yang ada batu kali. Ya. Batu nisan itu ikhwatiddin dalam Islam tidak boleh ditulis, tidak boleh dibangun. Ya, tidak boleh tulis. Tidak boleh dibangun, tidak boleh dikapur-kapuri. Itu dia. Jadi dibiarkan dia seperti musannaman, satu jengkal, ya, dari tanah. Tidak perlu dibangun. Itu dia. Kalau batu nisan kan harus ada bacaannya. Tentang amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal adalah doa anak yang soleh. Saya ingin tanyakan, anak yang dimaksud anak kandung kita atau boleh juga anak orang lain yang soleh? Ikhwafiddin, kalau dikatakan waladun soleh ya da'ulah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun soleh ya da'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi anak yang soleh di sini ikhwafiddin, anak kandung, bukan anak orang lain. Sama dengan ibu, ayah. Ibu dalam Islam yaitu ibu kandung. Ayah dalam Islam ayah kandung. Makanya kalau ayah kita punya istri lagi selain ibu kita, orang Arab mengatakan zaujatul ab, istri ayah. Disebut istri ayah, bukan bukan ibu, tapi disebut istri ayah. Demikian ikhwatiddin. Walaupun nanti kita panggilnya tapi itu istri ayah. Itulah dia. Adapun anak yang soleh yang mendoakan kita, permasalahannya yang membuat dia menjadi soleh siapa? Kalau kita yang membuatnya menjadi soleh, pintar baca Quran, berarti kita masuk yang kedua, yaitu al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Itu ikhwatiddin. Jadi anak yang soleh yang dimaksud adalah anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan. Kemudian Rasulullah menyebutkan, Rasulullah bersabda bahwasanya sesungguhnya yang paling baik bagi seorang adalah hasil dari hasil usahanya. Wal waladu min kasbihi, dan anak ada termasuk hasil usahanya. Jadi kalau ada anak yang soleh yang membaca Al-Quran, otomatis ayahnya juga mendapatkan pahala, otomatis ibunya mendapatkan pahala, walaupun dia tidak meniatkan bacaan tersebut, enter, klik, kirim, walaupun nggak harus dikirim. Setiap anak membaca Al-Quran, setiap anak berbuat kebaikan, maka ibu dan ayahnya sudah dapat, sudah otomatis. Udah.
Apalagi kalau dia hadiahkan, tapi nggak semua. Seperti haji boleh, syaratnya dia sudah haji dulu. Umroh boleh, syaratnya dia sudah umroh dulu. Kemudian apalagi sedekah boleh. Tapi yang lain-lain, sholat misalnya, nggak bisa dia kirim sholat. Ya, demikian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah anak. Ya. Bagaimana kalau dia lahir anaknya dia pergi ditinggalkan dengan ibunya tanpa diajar? Dapat nggak ayahnya pahala? Dapat. Ya. Terus bagaimana kalau ayah yang mendidik? Kalau ayah yang mendidik berarti dua dapatnya. Dia sebagai anak dan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia yang membiayai, berarti sedekah jariyah, 3 dapatnya. Itu ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ya, saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah pertanyaan antum sangat banyak dan memang tidak bisa dijawab semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, dan tentunya kita berharap sekali semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh kita di surganya, ya di surga Jannatul Naim kelak insyaallah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.